Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelum saya melakukan tindakan terhadap Ibu dan nenek Ibu, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nenek Esa Mardayati, perawat yang bekerja pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelum saya memberikan tujuan dan informasi terhadap Ibu, saya akan mendata Ibu terlebih dahulu dan anak Ibu. Nama Ibu siapa ya, Bu? Rani. Ibu Rani. Dan anak Ibu namanya siapa? Akila. Akila. Anak Ibu berumur berapa tahun, Bu? 6 tahun. 6 tahun. Ibu, di sini saya melakukan tindakan memberikan informasi nutrisi bagi tubuh anak Ibu. Melalui Ibu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan sumber nutrisi. Di sini saya membutuhkan waktu 10 sampai 5 menit ya, Bu. 5 menit sampai 10 menit. Dan di sini saya memperjelaskan tentang nutrisi bagi anak Ibu. Ibu udah tahu belum tentang apa itu nutrisi? Belum. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu terhadap Ibu ya, Bu. Nutrisi adalah suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diproses sehingga menghasilkan energi bagi tubuh. Kemudian saya lanjutkan macam-macam nutrisi. Sebelum saya memasuki macam-macam nutrisi, Ibu udah tahu belum tentang macam-macam nutrisi? Nutrisi itu kandungannya apa saja? Belum. Saya ini perjelaskan terhadap Ibu, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian di sini ada manfaat nutrisi. Ibu udah tahu belum tentang manfaat apa sih manfaat nutrisi itu? Belum. Manfaat nutrisi itu ada 3 ya, Bu. Di sini ada 3, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua membantu pertumbuhan tubuh, yang ketiga sebagai antibodi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh sumber nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu mencakup ada 3 gambar ini ya, Bu ya. Yang pertama itu ada nasi, singkong, dan roti. Yang kemudian ada protein. Protein itu ada 2 ya, Bu. Protein itu ada 2, ada hewani dan nabati. Hewani itu ada 3 bagian ya, Ibu ya. Mencakup ada 3, yaitu ada daging, telur, dan susu. Nabati ada tempe, terus ini ada tomat, ada timun, dan lain sebagainya. Kemudian ada lemak. Lemak itu ada keju dan butter. Adek pernah makan keju belum? Udah pernah. Oke. Terus ada mineral. Mineral itu ada susu, air, dan lain sebagainya ini. Kemudian ada vitamin ya, Bu. Vitamin itu ada ini wortel, terus ini ada jeruk, ada susu, terus ada singkong, ada brokoli, dan ada telur. Adek pernah belum? Yang di sini itu yang adek pernah rasakan itu makannya yang bagian mana aja? Jeruk, hanya jeruk aja. Susu pernah, telur pernah, brokoli pernah. Oke, kalau bisa itu diperbanyak ya, Bu ya, dalam buat anak Ibu itu. Jadi harus mencakup vitaminnya, harus mencakup ini gitu. Kemudian contoh-contoh pemberian nutrisi pada anak. Yang pertama itu usia 0 sampai 6 bulan, yaitu dalam bentuk ASI eksklusif. Jadi waktu adik kecil itu diberi waktu 0 sampai 6 bulan dalam ASI eksklusif ya, Bu. Kemudian yang kedua ada usia 6 sampai 12 bulan, yaitu bubur susu dan nasi tim. Ya, jadi kalau dalam bentuk porsi makanan bayi itu kan harus tekstur, harus yang lembut kayak gitu ya, Bu ya. Meskipun itu bubur maupun nasi gitu. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, usia 1 sampai 3 tahun, yaitu bubur ayam dan jus alpukat. Jadi buburnya pakai bubur ayam nggak apa-apa. Kemudian itu minumannya itu harus yang ada vitaminnya, ada kandungannya dari kesehatan seperti itu ya, Bu ya, seperti jus alpukat.
Kemudian yang keempat yaitu ada usia 3-5 tahun, nasi plus sop ayam plus tahu, tempe, dan pisang. Soalnya pada usia 3-5 tahun itu harus bisa mencakup dalam kebutuhannya yang lebih bertambah lagi ya Bu, seperti nasi, seperti sop ayam, kemudian tahu, tempe, pisang. Pisang itu adalah buah yang habis makan terus makan buah-buahan. Oke, kemudian yaitu macam-macam masalah kebutuhan nutrisi. Yang pertama, kekurangan nutrisi atau gizi buruk. Jadi saya sebelum menjelaskan ini, saya akan memeriksa anak ibu terlebih dahulu. Saya periksa ya Dek. Oke, dalam pertumbuhannya bagus. Jadi anak ibu tidak mengalami kekurangan nutrisi atau gizi buruk. Yang kedua, kelebihan nutrisi atau obesitas. Jadi sekarang itu banyak anak yang orang tuanya itu nggak bisa mengontrol semua itu boleh dimakan, ibaratkan itu nggak dalam waktu sebentar makan, sebentar lagi makan gitu loh Bu. Jadi ibu harus bisa mengontrol makanan anak ibu ya Bu. Dan saya mau bertanya terhadap ibu, makanan anak ibu itu makanya ciki-ciki atau yang lain gitu Bu? Ciki-ciki, kebanyakan ciki-ciki. Tolong makanan itu dikurangi dulu ya Bu ya, soalnya nggak saya jadi sebuah anak ibu, soalnya di dalam ciki-ciki itu banyak bahan pengawetnya. Oke. Tidak nafsu makan, apakah anak ibu juga nafsu makan enggak Bu? Enggak. Oke. Kemudian saya memperjelaskan dalam, Adek pernah makan pedas enggak? Pernah. Kalau makan pedas itu dikurangin dulu ya Dek, soalnya makanan pedas itu dapat menyebabkan sakit perut seperti itu. Kemudian Adek pernah makan manisan? Pernah. Yang Adek makan manisan itu apa saja? Coklat sama permen. Oke. Kalau dalam bentuk coklat sama permen itu dikurangin dulu ya Dek ya, soalnya kan manisan itu dapat merusak gigi. Gigi itu sampai berlubang, keropos seperti itu Dek. Kemudian saya memperingatkan terhadap ibu sebagai orang tuanya, yaitu melalui sekarang Ayo Makan dengan gizi yang seimbang. Jadi ibu harus menyeimbangkan makanan anak ibu dalam setiap harinya, maupun dalam bentuk sayuran, mineral, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya ya Bu. Tolong dijaga nutrisi anak ibu. Oke, ibu ada yang bisa ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, oke. Sekian dari saya ya Bu ya, saya jelaskan sampai sini. Semoga bermanfaat yang saya jelaskan. Jaga tubuh anak ibu dalam bentuk nutrisinya. Oke. Terima kasih ya Bu.